Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di perkuliahan mata kuliah keamanan komputer ya, yang akan diampu saya sendiri, Nur Rahman ya. Mungkin dari kalian sudah banyak yang mengenal ya, atau yang belum, silahkan mungkin boleh berkenalan. Untuk hari ini untuk pertemuan awal ya, ini akan saya terangkan nanti pengantar dan kontrak kuliah keamanan komputer ya, yang akan kita jalani 1 semester ke depan. Itu bagaimana saya jelaskan sebentar.
Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Untuk nanti yang akan saya jelaskan adalah kontrak kuliah kita, kemudian akan saya jelaskan juga pengantar ya. Dasar dari keamanan komputer itu apa saja akan saya terangkan nanti ya. Oke, mungkin sudah pada hadir ya. Kita mulai saja langsung untuk menghemat waktu ya. Oke, untuk kontrak kuliah kita di sini mata kuliahnya adalah keamanan komputer. Waktu kita ada yang mohon maaf ini ada yang kelas pagi sama siang ya kalau tidak salah ya. Ini untuk waktu tidak perlu saya cantumkan ya. Oke, waktu masing-masing saja. Oke, pengampu saya sendiri untuk email sini, tapi nanti untuk semuanya dari mata pengumpulan dan lain sebagainya itu nanti kita ada di forum kita ya, tidak by email. Kenapa? Karena email nanti takutnya ada yang tidak saya buka dan nanti repotnya kalau soal penilaian. Nah itu takutnya seperti itu. Oleh karenanya saya buatkan forum classroom nantinya ya. Untuk penilaian akhir seperti biasa mungkin ya. Nanti bisa berubah juga ini karena untuk absensinya 50, tugas 20, UTS dan UAS saya ambil 30 untuk persentase terbanyak memang dari absensi ya. Agar disiplin ya. Nah untuk maksimal alpha 4 kali melebihi itu tidak mengikuti. Nah ini menyesuaikan juga kalau untuk maksimal seperti ini ya. Dengan catatan nanti semisal kalian melebihi ini tapi dengan keadaan sakit ataupun apa itu boleh silahkan konfirmasi ke saya langsung ya. Untuk nomor WA tentunya kontak saya sudah ada ya di siakat masing-masing. Jadi jangan sampai ada tidak masuk tanpa alasan, semisal ada sakit ataupun ada apa ya, terserah itu. Yang terpenting adalah konfirmasi ke saya ya. Oke. Nah untuk forum classroomnya ini segala sesuatunya ya, untuk materi yang saya sampaikan, kemudian tugas, kemudian UTS, kemudian UAS, nanti semuanya ada di sini. Jadi untuk kelas yang pagi ini kebetulan yang saya ampu adalah kelas pagi dan kelas sore ya untuk keamanan komputer. Jadi ada 2 kelas, tapi untuk kodenya sama yaitu keamanan komputer ya, atau 3AC202 ya. Jadi ada yang kelas yang teman-teman yang kelas pagi silahkan join di sini. TRG 6COK ya. Kemudian untuk yang kelas sore itu ZOR7KWV. Ini jangan sampai tertukar ya. Jadi ini saya buatkan berbeda. Kenapa? Karena memang pesertanya berbeda ya, mahasiswanya berbeda. Jadi untuk yang pagi silahkan silahkan join di sini. Nah di sini ada kelas pagi, ada kelas sore. Nah untuk yang sore join di sini, jangan sampai tertukar ya, karena terkadang di antara kelas pagi dan kelas sore itu ada perbedaan ya mungkin ya, mengenai tugas. Biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai salah masuk ruang ya. Untuk ruang yang pagi itu adalah yang atas, kemudian yang bawah adalah kelas untuk ruang sore. Jadi silakan sesuai dengan kalian ya. Jadi yang kalian ikuti di kelas sore ya silakan join yang bawah. Kemudian untuk yang kelas pagi itu join yang atas. Silakan segera join ya. Nanti jangan sampai ada yang tidak gabung atau join di classroom ini ya, karena semuanya ada di classroom. Saya tidak sekali 2 kali ya ada yang ngomong, Pak, pas pengumpulan UTS biasanya atau pengumpulan tugas, Pak saya minta kode classroomnya. Nah, selama ini kamu itu ikut kuliah saya apa enggak? Karena di awal perkuliahan itu setiap awal perkuliahan pasti saya informasikan mengenai pengumpulan, mengenai apa aja itu sudah saya sampaikan pada pertemuan awal semuanya ya. Tidak ada yang ketinggalan. Setiap mata kuliah saya pasti saya jelaskan. Nah itu kan kelihatan kalau dia tidak mengikuti perkuliahan, mungkin hanya absen saja kemudian tinggal pergi. Nah itu
Sebenarnya itu tidak masalah bagi saya, tapi masalahnya bagi mahasiswa tersebut. Kenapa? Nah, karena nanti yang rugi kan mereka, dia sendiri ya, yang tidak yang mengabaikan perkuliahan dari saya ya. Ada tugas dari saya, mungkin dia mengabaikan dengan hanya apa namanya, mengandalkan teman yang lain, temannya. Nah, itu yang sebenarnya merugikan diri sendiri. Kalau saya tidak merasa merugi ya. Yang terpenting adalah saya menyampaikan materi, saya menyampaikan informasi, mau didengarkan, mau dipakai, monggo. Kalau enggak ya itu masalah ataupun problem kalian. Seperti itu ya. Jadi saya tidak perlu mengulang kembali untuk forum classroomnya itu kodenya yang mana saja. Yang pagi itu adalah yang atas, yang kelas sore adalah yang bawah. Silahkan, jangan sampai ada yang nanya, yang saya minta kodenya pak untuk pengumpulan UTS. Nah, itu tidak akan saya kasih ya untuk kayak gitu ya. Itu menandakan dia tidak disiplin seperti itu. Oke, sudah dicatat ya, di join. Dan untuk materi hari ini yang saya sampaikan di PowerPoint ini juga bisa kalian download di Classroom ya. Setelah kalian join, barulah kalian bisa ambil untuk materi untuk yang saya jelaskan. Seperti itu ya, cukup ya untuk forum Classroomnya. Kita langsung ke materi saja. Kita santai tapi tetap ada materi ya untuk yang kita pahami. Jadi kita ke sistem keamanan komputer ya. Jadi keamanan komputer itu kita lebih pembahasannya adalah ke sistemnya. Karena apa? Karena keamanan komputer itu biasanya lebih ke sistem. Misalkan dengan menggunakan antivirus, itu kan lebih ke sistem ya. Nah, keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan atau dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak diotorisasi. Nah, pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Nah, ini menyangkut semuanya di bagian sistem komputernya ya, untuk keamanan tersebut ya. Nah, ini adalah pengantar dari keamanan komputernya. Nah, ada tiga macam keamanan sistem yang perlu kalian ketahui. Untuk yang pertama, ada keamanan eksternal. Sebentar. Atau external security ya, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran, kebanjiran. Nah, itu adalah keamanan bagian eksternal ya. Misalkan komputernya rusak, hilang, nah itu kan berkaitan dengan eksternal ya, tidak di dalamnya. Kerusakannya adalah kerusakan eksternal. Yang kedua ada keamanan interface pemakai atau user interface security. Nah, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, ini biasanya pada saat misalnya ya, ini sebagai contoh saja, kalian bekerja di suatu instansi, kebetulan kalian sebagai administrator di bagian kantor tersebut. Nah, biasanya kan namanya kerja kan komputer tidak hanya dipegang hanya satu orang saja. Nah, ini keamanannya, interface pemakainya itu biasanya masing-masing. Si A dan si B itu berbeda untuk dengan password yang berbeda ya, misalkan dan hak aksesnya mungkin misalkan beda jabatan, itu juga akan berbeda untuk hak aksesnya. Jadi misalkan si administrator tersebut adalah sebagai admin pertama, itu adalah aksesnya yang diizinkan itu apa saja. Kemudian yang kedua mungkin bagian keuangan itu aksesnya apa saja. Nah, itu berbeda ya. Nah, itu perlu digunakan keamanan interface ya tentunya ya. Yang ketiga ada keamanan internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Jadi untuk internal ini paham ya, kendali yang dibangun pada perangkat kerasnya, sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan terkorupsi ya, untuk hardware dan sistem operasinya.
Nah, dua masalah penting keamanan itu ada, yang pertama adalah kehilangan data atau data loss yang disebabkan karena bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi. Nah, itu adalah kehilangan data ya. Kenapa? Karena barangnya mungkin rusak dan tidak bisa dipakai, itu tentunya data akan hilang kalau belum terbackup di komputasi misalkan di Google ya, atau Google Drive dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program bugs ya. Kemudian ada kesalahan yang kelainan manusia, contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tip atau disk yang salah, kehilangan disk atau tip. Nah, ini kehilangan datanya ada berbagai macam model ya. Nah, seperti itu bisa kalian pahami. Kemudian yang masalah keamanan yang kedua adalah penyusup atau intruder. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Untuk yang aktif adalah mengubah data. Nah, ini yang takutnya adalah untuk yang penyusup aktif ini ya, karena data bisa diubah oleh mereka yang sebagai penyusup atau intruder tersebut. Nah, ini bisa mengacaukan data-data yang misalkan di suatu instansi itu, takutnya data keuangan ya, yang pertama itu akan sangat rancau kalau sudah disusup oleh penyusup tersebut dan diubah mungkin datanya ya. Nah, contoh penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer, bisnis, lirikan, pengetikan password. Nah, ini untuk yang contoh dari penyadapan. Kemudian sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Nah, ini perlu kalian ketahui juga ya. Untuk penyusup ternyata seperti itu. Ada berbagai macam modelnya ya. Tuh, kemudian yang ketiga, hanya dua ya, berapa? Ada 3 aspek kebutuhan keamanan sistem komputer. Yang pertama adalah kerahasiaan atau diskresi, diantaranya privasi. Keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terotorisasi. Nah, itu seperti yang tadi saya contohkan, itu di setiap admin ataupun yang lain itu ada hak otorisasi masing-masing ya, atau hak aksesnya. Nah, ini perlu ada kerahasiaan, tidak ada yang tahu bahwa si A itu menggunakan untuk masuk ke dalam sistem itu menggunakan password apa, itu tidak, itu ada privasinya. Dan yang kedua ada integritas atau integrity, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terotorisasi. Nah, ini integritas di sini yang dimaksud adalah diusahakan itu yang bisa memodifikasi dari sistem di komputer tersebut hanya orang yang terotorisasi ya, yang benar-benar untuk hak dari pengaksesan tersebut ya, misalkan untuk modif untuk sistemnya itu tidak semua orang bisa. Nah, ini ada integritas masing-masing ya, yang diberikan mungkin kewenangan terhadap atau yang sudah terotorisasi ya, mengenai untuk pengubahan dan lain sebagainya di dalam sistem komputer tersebut. Kemudian ada ketersediaan atau availability, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang terotorisasi saat diperlukan. Ada tipe ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Ada ancaman terhadap keamanan sistem itu sudah tidak asing lagi ya tentunya ya. Pasti ada. Nah, berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 macam. Ada interruption tahu ya, mungkin sering kalian menggunakan laptop kalian atau di HP itu terkadang ada yang interrupt ya. Nah, daya sistem komputer dihancurkan menjadi tak tersedia, tak berguna, merupakan ancaman. Nah, ini saat misalnya kita sudah menginstal suatu software, nah pada saat tiba-tiba itu ada ancaman ya, ancaman interruption, misalkan tiba-tiba tidak bisa dipakai atau bahkan hilang dari komputer kita. Nah, itu yang dimaksud interupsi.
terhadap ketersediaan, contohnya penghancuran harddisknya, juga ada pemotongan kabel komunikasi. Nah itu ya, ujuk-ujuk tidak ada. Nah itu yang dimaksud interupsi itu untuk salah satu ancaman keamanan sistem komputer. Yang kedua ada intersepsi. Interception ya, pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan pihak tak diotorisasi. Dapat berupa orang, program komputer, atau contoh penyadapannya mengcopy file tanpa diotorisasi. Nah ini sebenarnya banyak juga ya, yang misalkan ada virus-virus ataupun hacker ya, bisa dikatakan seperti itu bisa mengakses dari mereka ya, dari komputer mereka. Ada misalkan mau membobol untuk kerahasiaan sandi dari hak aksesnya. Nah itu yang sangat mungkin berbahaya ya, penyadapan atau mengcopy file data tapi kita tidak sadar. Nah itu adalah yang dimaksud dengan intersepsi. Kemudian modifikasi, pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integritas. Nah contohnya mengubah nilai file, mengubah program, memodifikasi pesan. Ini untuk pihak-pihak yang tidak berwenang tapi dia bisa mengakses. Nah itu takutnya dia akan seperti itu, mengubah nilai filenya, intinya merusak ya, ada mengubah program, memodifikasi pesannya. Itu juga salah satu dari ancaman sistem komputer. Yang keempat ada fabrikasi. Fabrikasi pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem, merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya masukkan pesan palsu ke jaringan, menambah record file. Nah ini juga berbagai macam ya tentunya ya. Kalau di sistem itu memang teknologi itu semakin canggih tapi juga semakin berbahaya ya, karena bisa dirusak tanpa kita tahu. Nah, ini melalui dunia maya tentunya ya. Nah itu beberapa ancaman untuk sistem komputer. Nah untuk petunjuk prinsip-prinsip pengamanan sistem komputer itu bagaimana? Ada rancangan sistem seharusnya publik ya, tidak tergantung pada kerahasiaan. Rancangan mekanisme pengamanan membuat proteksi yang bagus dengan mengasumsikan penyusup mengetahui cara kerja sistem pengamanan. Dan untuk petunjuk prinsip-prinsip keamanannya ya, rancangan sistem seharusnya memang publik, dapat diterima, mekanisme harus mudah diterima sehingga dapat digunakan secara benar, dan mekanisme proteksi tidak mengganggu kerja pemakai dan pemenuhan kebutuhan otorisasi pengaksesan. Jadi untuk mekanismenya itu bisa apa ya namanya, familiar ya, bisa dikatakan seperti itu. Harus familiar terhadap mungkin umum ya, jadi tidak membingungkan salah satu pihak atau salah satu user ya, karena mungkin susah dipahami dan lain sebagainya. Nah itu biasanya sistem yang seperti itu jarang digunakan. Kenapa? Karena ribet ya. Harus yang familiar, lebih ini ya, lebih mudah digunakan oleh siapapun, dengan catatan pengaksesan tentunya ada privasinya. Pemeriksaan otoritas saat itu. Nah banyak sistem pemeriksaan izin ketika file dibuka dan setelah itu operasi lainnya tidak diperiksa. Nah ini sering kali ya pada saat mungkin kalian ekstrak file di komputer kalian itu terkadang ada yang perlu izin, ataupun pada saat kalian mengakses sebuah website ataupun halaman, nah itu terkadang ada izinnya ya. Misalkan memang itu sangat bisa dikatakan berbahaya, itu biasanya seperti itu. Nah biasanya satu operasi sudah dilakukan, operasi lainnya tidak diperiksa. Nah itu juga sangat berbahaya untuk otoritas mengenai sistemnya ya. Kemudian ada kewenangan serendah mungkin. Program atau pemakai sistem harusnya beroperasi dengan kumpulan wewenang serendah mungkin yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya ya. Jadi untuk mengenai kewenangan di dalam sebuah sistem tersebut.
Untuk yang kelima ada mekanisme yang ekonomis. Mekanisme proteksi seharusnya sekecil dan sederhana mungkin dan seragam sehingga mudah untuk verifikasi seperti tadi ya, untuk otorisasi. Autentikasi pemakai. User autentikasi adalah identifikasi pemakai ketika login. Ketika cara autentifikasi tersebut yang pertama adalah sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Ini mengenai autentifikasi pemakai ya. Nah, untuk password, pemakai memilih suatu kode menginginkan dan mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer. Saat diketikkan tidak akan terlihat di layar kecuali misalnya tanda bintang ya. Tapi banyak kelemahan dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memilih password yang mudah diingat. Nah, itu biasanya ya, yang perlu untuk semisal sebuah keamanan data itu jangan main-main dengan password ya. Misalkan hanya menggunakan 1 2 3 4 5 6, itu akan sangat mudah dibobol ya. Gunakan mungkin dengan huruf angka dan keanehan yang lainnya atau yang unik ya, misalnya nama kecil, panggilan, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, ini perlu mengenai autentikasi tadi ya. Untuk upaya pengamanan proteksi password, yang pertama ada salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. One time password, pemakai harus mengganti password secara teratur. Misalnya pemakai mendapat satu buku daftar password setiap kali login pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar. Ini biasanya untuk ATM ataupun yang lainnya ya, yang sering kalian di kehidupan nyata. Demi keamanan untuk nasabahnya, itu dari sistem bank itu terkadang menyuruh kita agar mengganti password secara berkala ya, jangan hanya itu saja. Nah, satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban sehingga dapat satu login. Komputer memilih salah satu dari pertanyaan acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Nah, untuk tantangan tanggapan, challenge respon, pemakai diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X3. Ketika login komputer menulisnya di layar angka 3, maka pemakai harus mengetik angka 27 karena X pangkat 3 ya. Kemudian sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya bed, kartu identitas, kunci, barcode, KTM, ATM. Nah, kartu pengenal dengan selari pita magnetik. Kartu ini disisipkan di suatu perangkat pembaca kartu. Nah, magnetik jika akan mengakses komputer biasanya dikomunikasi dengan password. Untuk yang ketiga, sesuatu mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain. Pada tanda tangan bukan membandingkan bentuk tanda tangannya karena mudah ditiru, tapi gerakan, arah, dan tekanan pena saat menulis sulit ditiru. Nah, untuk memperkecil peluang penembusan keamanan, sistem komputer harus diberikan pembatasan, misalnya pembatasan login, misalnya pada terminal tertentu pada waktu dan hari tertentu. Pembatasan dengan callback, yaitu login dilakukan oleh siapapun. Bila telah sukses, sistem memutuskan koneksi dan memanggil telepon yang disepakati. Penyusup tidak dapat menghubungkan lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon tertentu. Yang ketiga, pembatasan jumlah usaha login, misalnya dibatasi 3 kali dan segera dikunci dan diberitahukan ke administrator. Ini sering ya pada saat kalian login ke suatu sistem ataupun misalkan contoh yang sering kalian gunakan adalah ATM ya. Pada saat kalian 3 kali salah memasukkan untuk passwordnya, itu biasanya akan terblokir atau diberitahukan ke administrator bahwa ini ada hal yang mencurigakan dari sistem, seperti itu. Nah, objek yang perlu diproteksi, objek perangkat keras, misalnya pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lain-lain. Nah, objek perangkat lunak, misalnya proses, file, basis data, smartboard, dan lain-lain.
Masalah proteksi adalah mengenai cara mencegah proses mengakses objek yang tidak diotorisasi, sehingga dikembangkan konsep domain. Nah, domain adalah himpunan pasangan objek. Tiap pasangan menspesifikasikan objek dan suatu subset operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Nah, hak dalam konteks ini berarti izin melakukan suatu operasi. Nah, cara penyimpanan informasi anggota domain berupa satu metrik besar, misalnya di mana baris menunjukkan domain, kemudian kolom menunjukkan objek. Nah, ini adalah cara penyimpanan informasinya. Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa cukup. Silahkan untuk materi bisa kalian download di Classroom ya. Sebelumnya kalian tadi harus join dulu. Setelah kalian bisa masuk ke dalam forum tersebut, barulah kalian bisa mengambil untuk materi yang saya berikan hari ini. Bisa kalian pelajari kembali atau mungkin bisa dikembangkan juga lebih bagus ya. Banyak referensi-referensi terkait mengenai keamanan komputer ya, atau pengantar dari keamanan komputer tersebut bisa dikembangkan di banyak repository ataupun di kampus kita, di jurnal ataupun di Google itu banyak ya. Silakan dikembangkan sendiri. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Kalau mau lebih paham lebih itu bisa kalian kembangkan masing-masing dari kalian ya. Ditambahkan mungkin dengan referensi yang lain dan lain sebagainya seperti itu. Oke, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk join di Classroom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Selamat mencoba mencari tambahannya ya. Terima kasih.